memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi silaso, viva viva so, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do do mu fa mi re. Hele hele hele. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Puji namanya. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Wah, luar biasa ya semuanya ya. Nah, saat ini siapa yang sudah siap untuk beribadah memuji nama Tuhan? Ayo lambaikan tangan. Yes, semuanya sudah siap. Oke, namun sebelum itu kakak akan mengajak adik-adik untuk sama-sama kita akan bermain games. Oke, sudah siap semuanya? Jadi gamesnya seperti ini ya adik-adik. Kalau kakak bilang siang, kalau kakak bilang pagi, adik-adik tepuk tangannya sekali. Kalau kakak bilang siang, adik-adik tepuk tangannya 2 kali. Kalau kakak bilang malam, adik-adik jangan tepuk tangannya, tapi hanya bikin begini. Oke, siap? Sekali lagi ya, kakak kasih contoh. Pagi, siang, malam. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kakak akan tes ya. Sudah siap? Oke, siap ya, siap ya. Siang, malam, siang, pagi, siang, malam. Oke, semuanya bisa, luar biasa, mantap. Oke, saat ini adik-adik kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum itu kakak ajak semuanya, mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Engkau masih baik, Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah Kids Immanuel. Pada saat ini, biarlah kiranya Engkau menuntun peribadatan kami dari awal, pertengahan, hingga bisa berakhir dengan baik. Tuhan, berkati kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kami boleh duduk diam, bahkan kami boleh sama-sama dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Sekarang kanan, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Baik adik-adik semuanya, mari adik-adik kita sama-sama mau fokus, mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Sampai selama
hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Baik, saya undang adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian Cuit Cuit Dudidu Dam Dam. Yuk. Cuit, dudidu dam dam, shalalalala. Cuit, cuit, dudidu dam dam, shalalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit cuit dudidu dam dam, shalalalala. Cuit cuit dudidu dam dam, shalalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, percayalah, percayalah. Hai adik-adik semua, gimana tadi pujiannya kepada Tuhan? Seru ya, kita udah memuji Tuhan, bernyanyi, melompat-lompat untuk Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun seperti biasa, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semua, mari kita mau berdoa dulu. Kita awali dengan nyanyi ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu kepada kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami tadi sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah Tuhan Yesus yang baik berikan hikmat, berikan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu. Agar mereka mengerti isi firman Tuhan nantinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, nah saat ini kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini akan diawali dalam bentuk video. Jadi adik-adik semua harus fokus, perhatikan video baik-baik. Nanti di akhir video kakak akan berikan ayat hafalan. Nah sebelum kita akan menyaksikan video, adik-adik semua udah pada pegang Alkitabnya belum? Udah belum? Nah kalau belum, kakak kasih waktu sama adik-adik semua 5 detik untuk cepet-cepet ambil Alkitabnya. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Udah semua Alkitabnya di tangan? Udah semua Alkitabnya di tangan? Oke, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram
Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Seli di sini. Tadi kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk video, tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat tentang apa? Ya, tentang Naaman yang sembuh dari penyakit kustanya. Jadi yang tadinya Naaman tidak mau taat untuk mandi di sungai Yordan, namun akhirnya dia taat akan perintah Nabi Elia dan ia mandi di sungai Yordan sehingga ia sembuh dari penyakit kustanya. Sesuai dengan tema firman Tuhan kita tadi, ketaatan membuahkan hasil. Jadi begitu pula dengan kita adik-adik, dengan kakak, dengan adik-adik semua. Kita harus belajar taat akan perintah Tuhan Yesus. Apa salah satu perintah Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Apa ayo? Salah satu perintah Tuhan Yesus ialah taati orang tua. Tuhan Yesus kita mau taati orang tua kita. Kita mau dengar-dengaran akan perintah orang tua kita. Itulah yang menjadi topik firman Tuhan kita pada saat ini. Dan untuk minggu ini, kakak akan memberikan ayat hafalan sama adik-adik semua. Mari buka Alkitabnya dalam Kolose 3 ayat 20. Ayo cepat. Minta tolong sama orang tuanya, sama kakaknya, atau sama siapa aja yang ada dalam rumahnya untuk bantu buka Alkitab dalam Kolose 3 ayat 20. Sudah, karena kita mau baca sama-sama ini adik-adik. Sudah? Sudah dapat semuanya? Oke, kita baca dalam hitungan ketiga dalam Kolose 3 ayat 20. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi ini ayat hafalan untuk adik-adik semua dalam minggu ini.
seperti biasa adik-adik bisa kirim nanti rekaman adik-adik semua dalam bentuk via WA seperti biasanya ke nomor yang biasanya juga. Jadi kakak tunggu ya supaya minggu depan dalam ibadah online minggu depan adik-adik ada di dalam ibadah online minggu depan. Oke adik-adik semua, jadi saat ini kita mau belajar untuk taat kepada orang tua kita karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan saat ini. Dan untuk menutup firman Tuhan saat ini, kakak undang lagi adik-adik untuk berdoa. Seperti biasa kita nyanyi dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan ajar kami Tuhan anak-anak-Mu untuk belajar taat, untuk belajar dengar-dengaran akan setiap perintah Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, pada saat ini kakak akan ngajar satu lagu baru. Judulnya Di Rumah Saja. Nah adik-adik semuanya, mari adik-adik semuanya ikutin gerakan kakak-kakak ya. Yuk. Juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Servis di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga tak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau
adik-adik. Nah, bagaimana firman Tuhan tadi? Semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan kan? Nah, apa firman Tuhan tadi? Apa? Ayo, apa? Ketaatan membuahkan hasil. Oke. Jadi, pesan firman Tuhan kepada kita semua yaitu marilah kita tetap taat. Taat kepada siapa? Kepada semua orang. Kepada orang tua kita, kepada guru kita di sekolah. Oke? Jadi adik-adik, kita harus taat kepada semua orang, bahkan kita harus taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Pada saat ini, kakak ajak semuanya, mari kunci tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat hari ini kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh dapat taat kepada orang tua kami, kepada guru kami, bahkan kami taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati adik-adik semua yang menonton Immanuel Kids pada saat ini, berkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai ketemu di Immanuel Kids minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Suka-suka mari bersuka, di sekolah minggu bersukaria, hanya dalam Dia ada sukacita. Mari memuji sorak haleluya. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan. Semua menari bersukacita sambil bernyanyi sorak haleluya. Putar ke kiri,